Utang Indonesia pada 2021 menyentuh angka 6 triliun atau 6.000 triliun rupiah. Utang pemerintah terus membengkak. Data dari APBN September 2021 yang dirilis Kementerian Keuangan terlihat, posisi utang pemerintah per akhir Agustus 2021 sebesar 6.625,43 triliun rupiah, naik 55,26 triliun rupiah jika dibandingkan utang di bulan Juli. Kaget. Lalu bagaimana jika Indonesia mencetak uang untuk membayar utang Indonesia? Apakah ini solusi dari permasalahan utang di negeri kita ini? Secara teori, mencetak uang untuk membayar utang negara adalah bisa, namun secara praktek tidak akan pernah dilakukan. Kenapa? Jawabannya adalah inflasi. Menurut Wikipedia, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. Bagaimana? Sudah terbayang? Jika belum, kita akan menggunakan logika dasar dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita sedang berada di pasar, lalu kita sedang mencari sebuah beras sebagai makanan pokok kita, dan di pasar itu beras hanya ada satu di lapak dan sangat terbatas, otomatis lapak tersebut menjual harga beras dengan nilai yang tinggi. Lalu bagaimana dengan sebaliknya? Jika beras tersebut sangat banyak dan hampir ditemui di semua lapak, otomatis harga beras akan murah dan para pedagang akan menjual harga semurah-murahnya agar beras tersebut lebih laris. Sampai sini paham? Intinya, jika kita mencetak uang banyak, nilai mata uang tersebut akan menurun, dan itu disebut sebagai inflasi. Sebagai contoh, beras pada tahun 2000 senilai Rp2.000 per kilogram. Sedangkan saat ini, tahun 2021, harga beras senilai Rp11.000 per kilogram. Itulah yang disebut sebagai inflasi. Lalu bagaimana jika mencetak uang rupiah dan dipakai untuk membayar utang negara? Hal serupa akan terjadi, yaitu inflasi. Perumpamaan paling dasarnya adalah anggap aja kamu memiliki utang ke temanmu di Amerika senilai $10 dan kamu hanya mempunyai Rp150.000. Tentu saja tidak bisa langsung diberikan begitu saja. Kamu harus mengonversi rupiah tersebut dalam bentuk dolar. Anggap saja Pak Sentral memiliki dolar. Kamu menukar rupiah kamu ke Pak Sentral dan kamu mendapatkan dolar. Kamu mungkin bisa langsung membayarkan dolar utangmu ke temanmu di Amerika tadi. Nah, bagaimana dengan Pak Sentral tadi? Apakah cukup sampai sini? Jawabannya adalah tidak. Jika ada turis yang datang ke Indonesia, dia akan menukar dolar dia ke rupiah. Kemana menukarnya? Ya, ke Pak Sentral. Mungkin Pak Sentral cukup sampai sini, tapi bagaimana dengan turis tadi? Dia akan membelanjakan uang tadi ke penjual-penjual di Indonesia, dan rupiah tadi balik lagi ke negara kita. 150.000 mungkin tidak bakalan terasa ya, tapi bagaimana jika 6.000 triliun balik lagi ke negara kita? Itulah yang disebut sebagai inflasi dan tidak akan mungkin terjadi di negeri kita ini.